Selamat pagi pemirsa, segala kebijakan yang keliru dan tidak pada tempatnya haruslah dibenahi demi kebaikan bersama. Jika dibiarkan, kebijakan yang bermasalah hanya akan menyulitkan masyarakat dan menghambat perkembangan yang seharusnya dapat tercapai. Salah satu kebijakan yang mendesak untuk ditinjau adalah keberadaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Selasa 1 April 2025 dengan tema Hapus Stempel non-halal mantan narapidana bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Ini menarik Bang, karena di hari-hari setelah Lebaran kita bicara soal halal dan non halal, tapi ini soal SKCK. Ini maksudnya editorial seperti apa Bang? Ya, memang SKCK ini kan sebetulnya sudah, kalau diurut dengan asal muasalnya dari SKCK ini kan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Catatan Kepolisian. Awalnya bernama Surat Keterangan Berkelakuan Baik kan gitu kan. Iya, SKKB ya. Nah, awal asalnya tuh ini kan warisan zaman penjajahan Belanda kan. Oh begitu. Jadi jauh sebelum Indonesia merdeka, surat keterangan seperti ini sudah ada di zaman itu gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa seseorang itu melakukan pernah melanggar hukum atau tidak, begitu Bang ya? Ya, untuk menunjukkan riwayat hukum seseorang, apakah catatan kriminalnya pernah ada nggak gitu atau tidak gitu. Nah, tetapi dalam perjalanannya makin kemari, memang banyak masyarakat yang mulai mengeluhkan ini. Kenapa Bang? SKCK ini. Pertama, ya kadang-kadang juga orang juga bicara tentang tingkat apanya ya kan, toh juga ini kan tidak gratisan gitu kan. Oh, biaya pengadaan. Nah, walaupun kalau menurut undang-undangnya kan disebutkan 30.000 kan. Biayanya 30.000 rupiah secara resmi. Tapi sering dikeluhkan, saya nggak tahu. Faktanya gimana kan? Sehingga memang masyarakat menerimakan ini ya apa nama itu seikhlasnya. Berapa nih Pak seikhlasnya? Gitu. Nah, kedua, masyarakat juga sudah mengeluhkan, terutama mantan-mantan napi ya. Keberadaan SKCK ini mempersulit mereka untuk mendapat clearance, untuk mendapat pekerjaan. Jadi belum apa-apa dia kena stigma, sehingga itu menyebabkan Kementerian HAM memandang perlu diusulkan agar SKCK ini dihapus. Bang, tapi pertanyaannya Bang, kalau kemudian SKCK-nya dihapus, kalau untuk institusi ya yang akan yang selama ini menggunakan SKCK, apakah itu perusahaan kah atau misalnya visa untuk ke luar negeri, kan juga ada sebagian negara yang meminta Bang. Itu mereka akan menggunakan apa untuk memastikan bahwa memang orang yang melamar ini ya kelakuannya baik begitu loh, entah dia mungkin pernah melanggar atau bagaimana? Memang itu yang memang bisa diperdebatkan sih. Terkadang kan user ini kan pengguna ini memang tidak mudah untuk menyeleksi orang kan berdasarkan catatan kriminalnya. Tidak mudah kan. Memang SKCK ini mempermudah. Belum apa-apa dia sudah mendapatkan gambaran tentang orang yang minimal catatan kriminalnya kan. Kalau ini nggak ada gimana gitu. Betul. Tetapi memang di sisi lain kita harus juga melihat apa nggak ada instrumen lain. Jadi mestinya di sini setelah kita 80 tahun merdeka, masa iya sih masih tetap menggunakan warisan kolonial ini kan? Apakah tidak ada yang lebih mudah? Sehingga ketika orang melamar sebuah pekerjaan, dia belum apa-apa, jadi tidak terkena stigma. Jadi sama-sama semua. Nanti biarlah user pengguna untuk ketika dia menyeleksi, mungkin dia melakukan tes psikotes. Di situ mungkin dia akan melihat yang orang ini mungkin apa, nah itu mungkin dia diperlukan, dia bisa berhubungan dengan kepolisian gitu. Apakah itu memang akan ada dan ada cara lain? Kita akan bahas itu Bang Elman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 1 April 2025, hapus stempel non halal mantan narapidana.
hapus stempel non-halal mantan narapidana. Segala kebijakan yang keliru dan tidak pada tempatnya haruslah dibenahi demi kebaikan bersama. Jika dibiarkan, kebijakan yang bermasalah hanya akan menyulitkan masyarakat dan menghambat perkembangan yang seharusnya dapat tercapai. Salah satu kebijakan yang mendesak untuk ditinjau itu ialah keberadaan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. SKCK kerap menjadi prasyarat untuk mendaftar pekerjaan, keperluan berkuliah, bahkan untuk mengikuti kontestasi pemilu presiden. SKCK dulu dikenal dengan nama Surat Keterangan Kelakuan Baik atau SKKB. Namun Polri kemudian mengubah SKKB menjadi SKCK mulai 1 Juli 2003 karena Korps Bayangkara tidak bisa menjamin bahwa seseorang benar-benar berkelakuan baik. Sedangkan SKCK dibuat berdasarkan fakta-fakta catatan kriminal tentang ada atau tidaknya jejak kejahatan yang pernah dilakukan seseorang. Adanya perubahan dari SKKB menjadi SKCK menunjukkan institusi Polri sangat adaptif dengan perubahan dan tidak kaku dalam menyikapi situasi kontemporer di masyarakat. Sikap serupa diharapkan akan kembali ditunjukkan Polri setelah Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menghapuskan SKCK. Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM, Nikolai Aprilindo menyebut SKCK berpotensi menghalangi hak asasi warga negara khusus mantan narapidana. Kementerian menemukan narapidana residivis saat melakukan pengecekan ke berbagai lembaga pemasyarakatan di sejumlah daerah. Mantan narapidana kesulitan mencari pekerjaan karena di dalam SKCK terdapat keterangan yang menyatakan bahwa mereka pernah dipidana. Perusahaan atau tempat pekerjaan lain sukar menerima seorang mantan narapidana untuk bekerja. Situasi ini kemudian melahirkan lingkaran dan karena mereka kembali melanggar hukum akibat kesulitan mencari pekerjaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Keberadaan narapidana residivis pada akhirnya mengakibatkan kelebihan kapasitas over capacity di lembaga pemasyarakatan yang tentunya akan melahirkan berbagai masalah baru. Sepanjang demi kemanusiaan, penegakan dan pemenuhan serta penguatan HAM, apalagi tidak ada sangkut pautnya dengan politik, usulan tersebut layak untuk dieksekusi oleh Kapolri. Jangan karena SKCK, HAM narapidana digilas begitu saja sampai menghambat reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Narapidana telah menjalani hukuman sehingga kembali memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam masyarakat, terutama dalam hal pekerjaan. Menghapus SKCK agar tidak menjadi hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan adalah langkah yang seharusnya mendapat perhatian serius. Negara harus hadir dan membantu mengurangi stigma terhadap mereka dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi kembali kepada masyarakat. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah tegas menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan adanya dasar konstitusi, seharusnya tidak ada lagi kebijakan menghambat mantan narapidana mencari pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. SKCK telah lama menjadi stempel non-halal bagi mantan warga binaan yang membuat calon pemberi kerja langsung mundur teratur. Itu bukan rumor belaka, melainkan hasil penelitian komprehensif Kementerian HAM. Kita tentu tidak ingin para pemberi kerja membeli kucing dalam karung. Mereka juga berhak menerima karyawan yang sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang telah ditetapkan. Tetapi biarkanlah proses kandidasi dan seleksi tersebut lahir secara alamiah. Jangan biarkan kegagalan mendapatkan pekerjaan terjadi akibat selembar surat berstempel kepolisian. Apalagi sudah menjadi rahasia umum, masyarakat kerap dibisiki kata seikhlasnya demi selembar SKCK.
Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita akan mendengarkan dulu Bang Herman pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan SKCK ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak? Ini SKCK diusulkan untuk dihapus. Setuju atau tidak Pak? Silakan Pak. Ya oke. Saya mau bertanya justru, kalau mau dihapus, jangan minta ke kepolisian. Polisi itu tinggal duduk manis nunggu kalau ada yang minta. Jadi sebenarnya itu tidak perlu ada kata-kata dihapus. Yang penting instansi atau lembaga yang biasa meminta SKCK itu jangan minta lagi percuma. Karena itu bisa juga dipalsukan, mudah didapat. Memang katanya nggak bayar, tapi ya terserah administrasi, wanitiro, kadang-kadang ada yang begitu kan. Jadi percuma juga itu. Karena faktanya ada ini orang-orang terpidana, mantan terpidana, masuk jadi DPR, DPRD, masuk calon koruptor jadi kepala daerah dan lain-lain. Padahal mereka pakai SKCK juga, ya untuk apa itu gitu. Kemudian saya mohon ini supaya tidak semua napi itu pelaku kriminal. Ada yang karena kelalaian, ya, kelalaian bawa kendaraan bermotor atau kelalaian yang lain. Jadi jangan gara-gara SKCK dia tidak bisa masuk tentara, tidak bisa masuk polisi, tidak bisa menjadi pegawai. Itu harus benar-benar tidak diperlukan, jangan diperlukan. Artinya bukan dihapus. Instansi, lembaga ya jangan minta SKCK, nggak ada gunanya. Itu menghambat. Terakhir, stempel tersebut jangan diminta di kepolisian jadi adaptif menghapus. Polisi nggak perlu menghapus, orang mereka cuma mengeluarkan kalau diminta. Kalau nggak diminta kan dia nggak perlu keluarkan. Itu demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik nih Bang, memang idenya Pak Ondo mengatakan bahwa ya lembaganya jangan minta SKCK supaya kemudian Polri ya tidak perlu keluarkan SKCK. Itu bisa Pak? Bagaimana Bang? Ya menarik juga sih. Jadi memang kalau lembaga-lembaga yang tidak memerlukan SKCK, ya otomatis dengan sendirinya tidak ada SKCK itu tidak akan pernah keluar kan. Kalau polisi kan sebetulnya kan pasif aja kan. Kalau ada yang minta dikasih. Betul. Kalau nggak diminta nggak mungkin mereka keluarkan SKCK. Jadi sebetulnya ini kan timbal balik, ada yang minta, ada yang mengeluarkan. Walaupun undang-undang mengatakan memang kepolisian diberi kewenangan untuk mengeluarkan SKCK. Tapi kalau lembaganya tidak memerlukan lagi, ya memang tidak ada masalah sih. Bang, tapi pemikirannya kembali lagi tadi sebelum jeda. Mekanisme apa yang bisa memberikan entah perusahaan, entah lembaga yang lain yang meminta SKCK untuk bisa meneliti riwayat kepatuhan hukum dari si orang ini, Bang? Nah, pertanyaannya kan sebetulnya kan kalau dari situ muncul pertanyaan, masalahnya kan orang yang pernah mantan narapidana korupsi misalnya, ada yang menjadi bupati. Itu tadi kata Pak Ondo. Betul kata Pak Ondo. Lolos ya. Ada yang jadi calon gubernur. Padahal punya SKCK juga. SKCK juga. Artinya kan sebetulnya kan dari situ kita bisa melihat SKCK itu antara diperlukan dan tidak diperlukan. Kan begitu. Jadi tidak ada juga faktanya ketika orang dapat SKCK di situ juga bekas narapidana, malah dilantik jadi bupati kepala daerah kan gitu kan. Jadi di mana perlunya ini lagi kan gitu. Jadi SKCK-nya tidak berhasil menyaring begitu ya? Ya kita nggak tahu mengatakan tidak berhasil tidak menyaring, artinya toh catatan SKCK itu juga tidak diperlukan. Jadi kalau tidak terlalu diperlukan, ngapain diadain kan gitu kan? Dan itu akan mempersulit buat orang-orang kecil. Jadi kalau misalnya tadi kalau mau jadi anggota DPR, jadi kepala daerah, toh juga bisa. Nah, kenapa kepada yang lain nggak bisa gitu kan? Jadi dengan kata lain, tanpa SKCK juga sebetulnya kan pengguna user juga bisa tahu. Orang ini nggak apa-apa. Walaupun dia bekas narapidana, bagus-bagus aja kan gitu kan. Kelakuannya sudah baik. Sudah baik gitu kan. Nah, tinggal lagi memang yang diperlukan sekarang ada instrumen apa.
Karena bagaimanapun pengguna ini kan pasti tidak punya kecakapan untuk menelusuri riwayat hukum seseorang kan. Instrumen apa yang diperlukan? Namun di sini sebetulnya kan itulah yang diperlukan sebetulnya kan data tunggal itu. Itu yang dari dulu kan diharapkan ada data tunggal seseorang. Sehingga ketika misalnya pengguna sedang menyeleksi seseorang, dia tinggal tekan knop, dia akan keluar semua data Leo Samosir akan keluar semua, katakan itu kan, akan keluar, oh ini orang baik-baik, oh orang ini pernah ternyata pernah napi karena ini gitu kan. Kan itu yang diperlukan. Dan menurut perkiraan saya itu kan di luar negeri juga pasti menggunakan data tunggal seperti itu. Tidak lagi ada instansi yang secara khusus mengeluarkan SKCK secara formal ya. Jadi mungkin data tunggal itu salah satu cara. Dan itu kan tersedia, walaupun tidak semua orang bisa mengakses. Begitu. Baik, ini menarik Bang, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Elman, kalau saya mengingat di Bank Indonesia itu ada yang namanya sistem BI checking. Jadi kalau kita mau kredit, terutama properti yang saya tahu ya, maka sebelum satu bank itu memberikan kredit, dia akan melihat ke Bank Indonesia. Lalu semua riwayat kredit kita sebagai orang yang memohon itu akan terlihat semua. Dan kalau kita punya riwayat yang buruk, kita tidak akan dapat kredit itu. Nah, apakah mekanisme seperti ini bisa juga diterapkan untuk menggantikan fungsi SKCK ini, Bang? Menurut saya bisa seperti itu. Jadi itu sebenarnya terjemahan daripada satu data itu kan. Jadi kalau menyangkut misalnya soal perbankan misalnya kan. Datanya kan ada di Bank Indonesia kan. Betul. Semua orang ada di situ. Kalau dia pernah ngemplang pajak atau kredit macet atau sebagainya kan, semua ada catatannya di situ kan. Dan orang yang pernah punya catatan hitam tentang perbankan pasti akan sulit mendapatkan kredit. Nah, artinya kan sana kan tidak perlu ada instansi mengeluarkan surat bahwa orang ini punya catatan ini bersih. Kan tidak perlu kan. Jadi orang meminjam meminta kredit ke bank kan tidak perlu bawa SKCK kan, semacam itu ya. Betul. Nah jadi tapi kan otomatis perbankan tahu, tinggal dia akses ke Bank Indonesia, keluar nama ini, ini hijau, merah dan sebagainya gitu kan. Nah kenapa di catatan kriminal seperti ini nggak bisa? Berarti bisa sebetulnya. Artinya kalau itu ada, belum apa-apa orang itu kan tetap bersihkan gitu kan. Ini enggak, belum apa-apa orang ini udah kena stigma dia. Dengan selembar kertas itu, matilah hak perdatanya. Bang, tapi masalahnya gini Bang, kalau dilihat di peraturan kan yang resmi Rp30.000 per SKCK itu masuk ke PNBP loh Bang, penerimaan negara bukan pajak. Saya belum sempat melihat sih berapa rupiah. Tapi kalau SKCK ini dihapus, artinya akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak, atau jangan-jangan orang-orang yang mengkuasakan PNBP yang tadi sempat bilang seikhlasnya saja. Mereka
tidak happy loh Bang kalau ini kemudian dihapus Bang, SKCK ini Bang. Ya, kalau penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak ini kan kalau di masuk negara mengandalkan seperti ini untuk penerimaan negara kan harusnya kan, pajak ya. Harusnya pajak dong. Kan masuk penerimaan negara bukan pajak. Artinya ini ditiadakan tidak berarti negara bakal bangkrut kan. Tetapi kan warga negara dibuat happy kan. Dia bergembira ria. Hak asasi manusianya. Kalau ini kan kalau enggak, ini kan seseorang ini kan belum udah panik dia. Ketika mau bekerja, katakanlah seorang narapidana sudah bebas, dia mau melamar, belum apa-apa dia mau minta SKCK. Aduh, udah pasti ini pasti saya nggak akan lolos. Nah, dia tuntutannya dia harus makan, anak bininya harus makan. Karena tidak dapat pekerjaan, akhirnya dia kembali lagi melakukan kriminal. Jadi salah satu faktor ya. Tapi menurut pandangan kita, artinya ini kan kebijakan seperti ini kan kebijakan zaman kolonial. Walaupun kebijakan kolonial itu kan tidak semuanya buruk. Tapi kan kebijakan seperti ini kan, masa iya sih 80 tahun merdeka masih tetap menggunakan kebijakan yang sama. Yang sedikit yang lebih modern lah gitu. Itu tadi percepat satu data. Itu kalau itu ada, SKCK ini tidak diperlukan lagi. Baik, kita harap apa yang kita bicarakan di sini Bang Elman tentunya juga menyumbang bagi perubahan kebijakan yang dikaji dengan matang. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, kita tentu tidak ingin para pemberi kerja semacam membeli kucing dalam karung. Mereka juga berhak untuk menerima karyawan sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang sudah ditetapkan. Tapi biarkanlah proses kandidasi dan seleksi itu lahir secara alamiah. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.